Oke, selamat pagi adik-adik semua. Kembali kita lanjutkan topik perkuliahan kita. Hari ini kita masuk topik kita PHP yang ke-8, yaitu koneksi MySQL dengan PHP. Iya, kalau kemarin di pertemuan 7 kemarin kita mengisi data itu langsung dari PHP MyAdmin. Jadi kalau sudah nanti pertemuan ke-8 sampai selanjutnya, kita akan menyimpan data melalui kode program. Iya, langsung saja kita mulai. Tapi sebelumnya, bagaimana dengan ujian midnya kemarin, Dik? Ya, kakak harap semua bisa mengerjakannya ya. Dan untuk di semester ini juga lebih semangat lagi dibandingkan dengan mid semester. Oke, itu dulu. Langsung kita mulai. Koneksi MySQL dengan PHP maksudnya adalah bagaimana dengan perintah yang ada di dalam pemrograman PHP kita dapat memanipulasi data yang ada dalam sebuah database. Jadi dengan perintah PHP kita bisa mengkoneksikan dengan MySQL yang ada, maka kita dapat membangun suatu website yang dinamis, di mana website tersebut nanti dapat melakukan operasi terhadap data seperti misalnya menambah data, menampilkan data, ataupun menghapus suatu data tertentu. Iya, lalu nanti di sini kita sudah perintah koneksi. Apa-apa saja perintah koneksi MySQL. Yang pertama di situ nanti jadi ada namanya MySQL Connect. Jadi MySQL Connect ini nanti merupakan perintah PHP yang digunakan untuk membuat ataupun membuka koneksi ke suatu server MySQL. Jadi bentuk umumnya nanti MySQL Connect, buka kurung, petik ganda hostname, petik ganda koma, petik ganda username, petik ganda koma, petik ganda password, petik ganda tutup kurung, titik koma. Apa itu hostname? Hostname itu dia, Dek, nama server MySQL. Nama server MySQL yang kita gunakan. Lalu username itu dia nama pemakai yang digunakan untuk melakukan koneksi. Lalu yang berikutnya password. Password itu merupakan kata sandi yang digunakan oleh seorang user, nanti dia yang bernilai integer. Jadi contohnya nanti ketika kita membuat program itu, inilah yang kita ketikkan. MySQL Connect, buka kurung. Apa tadi server yang kita gunakan? Nama servernya nanti kita gunakan di situ dia localhost. Jadi petik ganda localhost, petik ganda koma. Lalu apa username-nya yang kita gunakan, Kak? Nanti username-nya di situ dia root. Petik ganda koma. Lalu kalau untuk password dia, Dek, kita kosongkan saja, kita kasih dia petik ganda dua kali. Lalu tutup kurung, titik koma. Itu dia untuk yang membuat koneksi. Lalu perintah yang kedua. Perintah yang kedua nanti di situ dia ada MySQL select DB, buka kurung, lalu nanti kita ketik di situ dia apa nama database-nya. Petik ganda, tutup kurung, titik koma. Jadi kalau MySQL select DB ini merupakan perintah PHP yang digunakan untuk memilih database yang akan kita gunakan. Contohnya MySQL select DB buka kurung. Contoh nama database yang kakak buat di sini dia data. Tutup kurung lalu titik koma. Lalu perintah yang selanjutnya, apalagi perintah yang selanjutnya? Yang berikutnya dia ada MySQL query. Buka kurung, di sini kita ketikkan apa perintah SQL yang kita gunakan, petik ganda, tutup kurung, titik koma. Jadi kalau MySQL ini merupakan perintah yang digunakan untuk mengeksekusi ataupun menjalankan perintah dari suatu baris perintah SQL. Contohnya, biasanya kalau cara singkatnya kita bilang ini perintah untuk menyimpan data ke dalam database. Jadi nanti perintahnya MySQL query. MySQL query, buka kurung, insert into MHS. Berarti nanti kalau katanya MHS di sini dia sebenarnya itu dia nama tabel. Berarti insert into MHS value. Iya, insert into MHS dia values, buka kurung, di sini nanti dia nama
variabel. Contohnya kakak buat di sini petik tunggal string nama, petik tunggal koma string alamat, petik tunggal koma string jengkel, petik tunggal tutup kurung, petik ganda tutup kurung, titik koma. Iya, jadi perintah SQL yang kita gunakan di pertemuan 8 ini hanya 3. Membuat koneksi, mengaktifkan nama database yang akan kita gunakan, dan menyimpan data. Iya, langsung saja kita masuk ke prakteknya. Jadi di prakteknya nanti, perhatikan baik-baik ya adik. Pertama kali kita rancang database. Di mana kita rancang database? Otomatis di PHP MyAdmin. Lalu yang kedua kita rancang yang namanya tabel. Lalu yang berikutnya kita rancang dia form. Iya. Jadi nanti kalau dia database dan tabel itu kita buka di PHP MyAdmin. Jadi kalau dia untuk merancang form itu nanti kita gunakan dia Dreamweaver. Jadi contohnya sudah kakak buat di sini nanti dia membuat program input data dengan ketentuan sebagai berikut. Contohnya nanti data gunakan dia data. Lalu nama tabel yang kita gunakan dia nanti MHS. Lalu struktur fieldnya. Struktur field yang kita gunakan dia nanti di situ dia name-nya nanti dia ada 2 jenis. Nanti yang pertama dia name, yang kedua dia type. Type itu dia tipe data yang digunakan. Kalau name itu dia nama variabelnya. Oke, yang pertama dia name. Kita buat name nanti tipe datanya 5. Yang berikutnya dia group. Tipe datanya kita buat dia varchar, size-nya kita kasih 10. Yang PHP MyAdmin. Kalau sudah selesai nanti kita rancang di PHP MyAdmin, maka kita buka yang namanya Dreamweaver. Lalu apa selanjutnya Kak kita kerjakan di Dreamweaver? Maka kita buka di halaman baru. Kita buka halaman baru web dan kita rancang tampilan form berikut. Jadi gini nanti deh, ini dia tampilan formulir kita. Ini dia tampilan form kita nanti. Di situ nanti dia kakak buat judulnya formulir input nilai mahasiswa. Nanti field size-nya sudah ada name, nama, alamat, grup, mata pelajaran, nilai. Lalu nanti di sini ada dia tombol simpan dan batal. Tapi ingat, ketika kita merancang form, maka elemen-elemen yang kita gunakan di dalam form itu wajib kita beri nama. Contohnya sudah kakak buat di sini name. Nanti kakak buat dia elemen datanya namanya name. Nama nanti dia nama. Alamat alamat, grup grup, mata pelajaran mapel. Lalu nilai dia nilai. Bisa di sini ya, sampai di sini masih bisa diikuti adik. Oke, kalau sudah selesai nanti kita rancang datanya. Kita rancang formnya, maka kita simpan halaman formnya dengan nama input nilai titik PHP. Di mana kita simpan, jangan lupa menyimpan datanya nanti kita simpan di drive C titik 2 exam. Lalu dia kita pilih nanti dia htdocs, lalu kita ketiklah dia nama filenya input nilai titik PHP. Lalu kalau sudah kita simpan nanti namanya input nilai titik PHP, maka perhatikan wajib kita beri dia action. Cara memberi actionnya bagaimana Kak? Tandai dia formnya, lalu nanti ada action pada form. Kita ketiklah di situ dia proses simpan titik PHP. Jadi nanti apa tujuannya Kak? Jadi nanti kalau kita klik nanti di sini simpan dia dek, maka dia nanti akan beralih ke proses simpan titik PHP. Kalau sudah kita buat actionnya dia dek, maka selanjutnya kita buka lagi di halaman web yang baru. Lalu kita simpan dia dengan nama proses simpan titik PHP. Iya, menyimpan datanya sama di drive C, kita pilih exam, kita pilih dia htdocs, lalu kita ketik dia proses simpan titik PHP. Kalau sudah kita masuk ke dalam proses simpan titik PHP, maka selanjutnya di tab kode, kita ketikkanlah dia program sebagai berikut deh. Iya, kita ketikkan dia pembuka tab PHP. Lalu kita buat dia koneksi. Koneksi tadi dia MySQL connect. Petik ganda localhost, petik ganda koma, petik ganda root, petik
petik ganda, koma, petik ganda, petik ganda, tutup kurung, titik koma. Lalu kita aktifkan database yang akan kita gunakan. Maka kita ketiklah di situ nanti dia MySQL select DB. Buka kurung dia petik ganda. Apa tadi nama database kita? Data. Maka kita ketik data petik ganda tutup kurung titik koma. Lalu supaya bisa kita simpan datanya, supaya data kita bisa tersimpan ke dalam database, maka harus kita buat dia ke dalam bentuk variabel. Karena gini, kalau tidak kita buat dia dalam bentuk variabel nanti tidak dikenal perintah PHP. Jadi kita buat di sini dia nanti string name sama dengan string post, lalu buka kurung, petik ganda name, petik ganda tutup kurung titik koma. Jadi fungsi string post di sini, Dek. Di sini dia fungsi string post ini dia untuk mengambil data dari objek name. Jadi itu dia fungsinya untuk mengambil data dari objek name. Lalu yang berikutnya string nama sama dengan string post nama, string alamat, string post, alamat, begitu selanjutnya sampai dia nilai. Kalau sudah kita tampung datanya dalam bentuk variabel, maka langkah selanjutnya kita menyimpan data. Iya, apa tadi perintahnya? MySQL query. Maka kita ketikkan lagi dia perintahnya MySQL query. Buka kurung petik ganda insert. Insert into mahasiswa values. Buka kurung. Lihat, kalau kita sudah menggunakan petik ganda di awal, maka kalau untuk program selanjutnya harus kita gunakan petik tunggal, ya. Jangan lagi digunakan nanti petik ganda. Oke, kakak ulang berarti MySQL query, buka kurung petik ganda, insert into MHS, values, buka kurung, iya, petik tunggal string name, petik tunggal koma, petik tunggal string nama, petik tunggal koma, petik tunggal string alamat, lalu ditutup dia dengan petik tunggal. Begitu selanjutnya nanti sampai string nilai. Kalau sudah tutup kurung. Kalau kita buka di sini tadi pakai petik ganda, maka harus diakhiri dengan petik ganda. Iya, lalu tutup kurung titik koma. Lalu nanti kita mau kasih perintah, apakah benar datanya tersimpan, maka kita kasih nanti dia di situ, kita cetak dia nanti echo data berhasil disimpan, lalu tutup tab PHP. Untuk membuktikannya, maka kita beralih ke localhost, lalu dari ke PHP myadmin. Nanti kita buka di situ dia, kita tandai dia nama tabelnya di dalam database. Kalau berhasil datanya tersimpan, maka akan tampil nanti dia datanya di dalam database. Itu dia untuk dia teorinya. Sekarang kita masuk ke prakteknya. Iya, kita buka dia Dreamweaver, lalu kita Oke. Sudah masuk kita ke PHP myadmin, maka kita klik dia nih new. Oke, lalu di create database maka kita ketik di situ dia nama database-nya. Tadi kakak bilang nama database-nya dia data. Kalau sudah klik dia di nanti create. Oke, kalau katanya database data has been created, maka database data sudah berhasil. Maka untuk membuat tabelnya kita tandai database data. Oke, maka kita buat tabelnya, kita buat di situ dia MHS. Berapa tadi fieldnya? Ada yang masih ingat? Iya, fieldnya tadi ada berapa kita buat, Dek? Lalu kita dia name-nya. Yang pertama kita buat name, tekan saja tab, lalu kita tekan huruf V, lalu field size-nya kita kasih tadi dia 8. Yang berikutnya dia apa?
nama. Oke. Tipe datanya kita buat dia varchar, field size-nya dia 15. Lalu yang berikutnya dia alamat. Alamat tipe datanya varchar, kita misalkan dia 25. Lalu name, nama, alamat, lalu grup. Grup field size-nya kita buat varchar, misalnya length-nya kita kasih 10, lalu yang berikutnya dia mapel. Tipe datanya kita buat dia varchar, field size-nya kita kasih misalnya tadi 15. Lalu yang terakhir apa? Nilai. Nilai kita kasih dia int, kita kasih field size-nya 3. Iya, kalau sudah kita klik dia save. Oke, perhatikan di sini. Di dalam database data sudah ada tabel mahasiswa. Jadi kalau kita klik ini datanya, kita klik dia browse, maka datanya masih kosong. Iya, kalau sudah seperti ini, Dik, maka kita kita buka aplikasi Dreamweaver. Yang selanjutnya tadi apa? Kalau sudah kita rancang tadi database-nya, sudah kita tentukan struktur field-nya, maka yang berikutnya apa? Buka halaman baru web dan kita rancang tampilan form berikut. Iya, maka kita buka dia Dreamweaver. Maka kita buka dia Dreamweaver, kita klik tab desain. Kita klik dia tab desain, maka yang pertama kali kita sisip nanti dia di situ ada dia form. Maka kita klik dia insert, kita pilih dia form, lalu kita pilih dia form sampai muncul nanti garis putus-putus berwarna merah. Kalau sudah kita enter 2 kali, lalu kita naikkan kembali dia kursornya. Kalau sudah kita sisip form, maka supaya lebih rapi tampilannya, maka kita sisip yang namanya tabel. Maka dari menu insert kita sisip dia tabel. Iya, ada berapa baris dan berapa kolom. Jadi kakak misalkan barisnya nanti dia ada 8, kolomnya dia ada 2. Oke. Table width-nya kakak misalkan saja 75%. Kalau sudah di atas 75%, cell padding-nya kakak kasih 5, cell spacing-nya kakak kasih 5. Kalau sudah kita klik dia oke. Oke, kalau sudah seperti ini, Dek, maka baris pertama, kolom pertama dan kedua kita gabung. Bagaimana caranya, Kak? Kita blok baris pertama, kolom pertama dan kolom kedua. Kalau sudah kita klik kanan pada baris yang ditandai, lalu pilih di situ dia nanti table, lalu pilih di situ merge cell. Iya, kalau sudah maka kita ketikkan dia di situ judulnya apa tadi kita buat? Formulir input nilai mahasiswa. Maka kita ketiklah di situ dia formulir input nilai mahasiswa. Lalu kita ketikkan saja dulu di sini di apa-apa saja tadi fieldnya. Yang pertama misalnya name, nama, alamat, grup, mata pelajaran, lalu dia nilai. Kalau sudah ketikkan maka kita sisip dia name, maka kita sisipkan dia text fieldnya. Maka dari menu insert kita pilih di situ dia form, lalu kita sisip dia text field. Oke, kalau muncul pesan tinggal kita klik dia oke. Tadi kakak bilang di teori tadi sudah kakak jelaskan juga elemen yang ada pada objek form itu wajib kita beri nama. Jadi tadi namanya name,
kita beri dia namanya T-name. Maka di sini kita tandai objek text field-nya. Tandai objek text field-nya. Oke, lalu perhatikan di sini, Dek. Kan ada text field di sini. Iya, text field text field ini kita hapus, kita ganti dengan T-name. Oke, biasakan aja gunakan dia huruf non kapital ya. Oke, lalu yang berikutnya kita pindahkan dia, kita buat dia objek untuk untuk nama. Maka kita buat di sini, nanti dia kita tambahi lagi dia. Maka kita buat di sini dia apa? T nama. Oke, yang berikutnya kita kasih dia alamat. Oke, dari menu insert kita pilih di situ dia form, lalu kita pilih text area. Oke, lalu kita tandai lagi objeknya, kita beri misalnya nama text area di sini, kita hapus, kita beri dengan nama alamat. Oke, yang berikutnya group. Group kita sisipkan saja dia text field. Oke, lalu berpindah dia ke sini aja. Oke, lalu tandai kembali objeknya, pada bagian text field beri dia nama group. Oke, yang berikutnya dia mapel. Jadi mapel ini biasanya kan mata pelajaran itu lebih dari satu, maka kita gunakan di situ yang namanya apa? Kita gunakan nanti di situ dia namanya list menu. Kalau sudah kita klik OK dia, lalu kita tandai lagi dia objek list menunya. Maka pada bagian list menu select ganti menjadi tema pel. Oke, lalu kita klik dia enter. Kita tekan enter. Lalu untuk mengisi mata pelajaran, maka perhatikan Dek, ketika kita tandai objek tema pel, maka di sini ada dia list values. Maka kita ketikkan saja dia, maka kita tambahkan. Misalnya PHP. Lalu kita tambahkan apa lagi? Java misalnya. Java. Lalu apa lagi? Misalnya Jarkom. Oke, misalnya 3 saja kita buat, kalau sudah kita klik dia Oke, yang berikutnya apa? Nilai. Oke, kita sisipkan lagi dia text field, maka kita klik OK dia, maka kita beri nanti dia tandai lagi objeknya. Maka kita beri di sini dia namanya nilai. Nilai, kalau sudah kita tekan dia enter. Maka yang berikutnya lagi apa kita sisipkan? Kita sisipkan dia button. Kita sisipkan dia button, kita sisipkan dia 2 button. Oke, tandai dia button yang pertama, maka pada bagian value submit itu ganti dia menjadi simpan misalnya. Simpan enter, lalu bagian submit yang kedua kita beri dia dengan teks batal. Iya. Oke, enter. Kalau sudah tadi kita simpan dulu dia datanya. Kita simpan formulirnya. Di mana tadi kita simpan, maka tekan saja Ctrl S, lalu kita masuk ke drive C. Masuk ke drive C, kita pilih dia exam, lalu kita pilih dia htdocs. Lalu kita ketikkan pada file name-nya dia apa? Input nilai. Input nilai titik php. Kalau sudah ketik dia, klik dia save. Oke. Kalau sudah yang berikutnya kita beri dia
action. Caranya bagaimana Kak cara memberi dia action? Maka klik tandai dia formnya Dek. Caranya double klik dia atau klik dia pada garis putus-putus berwarna merah sampai muncul dia nanti action. Maka di sini kita kasih nanti dia namanya proses simpan. Namanya nanti kita tandai dia nanti di situ formnya, maka kita beri namanya actionnya proses simpan titik PHP. Lalu kita tekan saja enter. Perhatikan ketika kita ketik proses simpan titik PHP kita enter, ini maka muncul bintang. Artinya gini, harus kita simpan ulang. Oke, kalau sudah, berarti sudah selesai formnya kita buat. Sudah selesai formnya, maka yang berikutnya apa Kak? Masuklah kita buka file yang baru. Kita buka dia file yang baru, maka dari menu file kita pilih dia new. Oke, kita pilih dia PHP, lalu kita klik dia create. Oke, lalu kita simpan datanya. Apa namanya Kak? Apa nama filenya? Ingat, nama filenya harus sesuai dengan action. Kalau di action tadi proses simpan titik PHP, maka nama file yang kedua pun kita buat dia proses simpan titik PHP. Iya, kembali lagi kita simpan dulu. Kita simpan di drive C. Perhatikan, kita simpan di drive C, exam, lalu htdocs. Nama filenya apa? Proses simpan. Proses simpan titik PHP. Kalau sudah dia enter. Iya. Kalau sudah seperti ini maka tinggal kita aktif di tab kode, kita ketikkan kode programnya. Oke, kita tekan saja Ctrl A, maka kita klik dia, tekan dia di delete. Maka tinggal kita ketikkan saja programnya. Maka yang pertama apa tadi Dek? Kita buka dia tag PHP. Enter. Lalu kita buka dia koneksinya MySQL _connect. Buka kurung. Ketik ganda localhost. Petik ganda, koma, petik ganda root, petik ganda, koma, petik ganda, titik koma. Enter. Lalu yang kedua apakah? Kita buka atau kita aktifkan database yang akan kita gunakan. MySQL select DB. Lalu apa nama database kita tadi? Data. Petik ganda, tutup kurung, titik koma. Kalau sudah seperti ini maka harus apa tadi kakak bilang? Iya, kakak jelaskan tadi Dek. Ketika sudah selesai kita buat rancang database yang ketika mengetikkan programnya, perhatikan. Di dalam PHP, data yang akan kita simpan itu harus ditampung dalam bentuk variabel. Maka kita tentukan dia variabel yang baru. Maka kita buat saja di situ nanti dia string name. String name sama dengan string underscore. Ya, tinggal kita pilih saja di sini false lalu enter. Petik tunggal name. Petik tunggal kurung siku titik koma. Enter. Lalu string nama sama dengan string underscore post, lalu kita buat di sini nama titik koma, enter. Oke, atau kalau mau cepat bisa saja kita copy. Oke, Ctrl C, lalu kita tekan enter, Ctrl V. Oke, yang ketiga tadi apa? Alamat. Kita ketik alamat, maka di sini dia tadi apa? Alamat. Enter, lalu kita tekan lagi Ctrl V, lalu tadi di sini string group.
string group sama dengan T group. Ctrl V, lalu di sini dia mapel, lalu di sini dia mapel. Oke, enter. Maka kita buat di sini string nilai sama dengan string underscore post petik tunggal t nilai petik tunggal kurung suku titik koma. Oke, sudah kita tentukan dia variabel yang baru. Maka langkah selanjutnya apa, Kak? Kita menyimpan data. Maka menyimpan data tadi perintahnya apa? MySQL underscore query. Buka MySQL underscore query. Buka kurung. Oke. Ketik ganda. Insert into MHS values. Buka kurung petik tunggal, maka string name, koma, string nama, koma, string alamat, petik tunggal, koma, string group, petik tunggal, koma, string mapel, petik tunggal, koma, string nilai, petik tunggal, tutup kurung, petik ganda, tutup kurung, titik koma, enter. Oke, lalu kita cetak dulu satu perintah, misalnya kita ketik di situ dia H1, lalu titik koma, lalu kita cetak di situ kata, misalnya data berhasil disimpan. Oke. Petik ganda titik koma, kalau sudah kita tutup tag PHP. Kalau sudah, jangan lupa kita simpan datanya. Jadi kalau sudah selesai, maka kita masuk ke web browser. Maka kita tambah lagi dia satu menu. Nanti kita ketik di situ dia localhost. Jadi siapa yang kita panggil? Maka yang pertama kali kita panggil nanti bukan si proses, tapi si input nilai yang pertama kali kita jalankan. Jadi nanti proses nilai itu nanti dia beralih kalau kita klik nanti tombol simpan di input nilai. Bisa ya? Jadi yang kita jalankan pertama kali input nilai, bukan proses simpan. Kalau di sini kita ketik dia localhost input nilai titik PHP lalu enter. Iya. Oke, kita isi datanya. Kita misalkan kita isi di situ name-nya 12311. Misalnya namanya si Julia. Misalnya alamatnya di Medan. Grupnya misalnya kita buatkan saja di situ dia KA 20 A. Pelajarannya misalnya Japa. Lalu nilainya misalnya 85. Kalau sudah kita klik dia simpan. Iya, maka ditampilkan pesan data berhasil disimpan. Maka untuk melihat hasilnya benar tidak datanya tersimpan ke dalam database, maka kita buka dia PHP MyAdmin. Iya, kalau sudah kita buka PHP MyAdmin, tandai nama database yang kita gunakan, lalu klik saja dia nama tabelnya.
Maka perhatikan sudah tersimpan dia. 12311 namanya Julia. Alamatnya di Medan, grupnya KA 20A. Mata pelajarannya dia Japan, nilainya 85. Jadi Kak, kalau misalnya mau kita tambah lagi datanya, bisa? Bisa. Coba kita klik lagi sekali dia backspace. Perhatikan di sini Kak, datanya masih ada. Maka kita klikkan saja dia batal. Maka otomatis datanya dikosongkan. Misalnya 12312. Misalnya namanya si Reina. Oke, alamatnya misalnya di Pancing. Grupnya misalnya MI19 misalnya. Oke, mata pelajarannya PHP, nilainya misalnya 90. Kalau sudah tinggal kita klik dia simpan. Maka katanya data berhasil disimpan, maka kita klik lagi, kita lihat lagi di PHP MyAdmin, maka kita klikkan saja di dalam nama tabel. Maka perhatikan datanya sudah bertambah 12312 Reina. Iya, alamatnya di Pancing, grupnya MI19E, mata pelajarannya PHP, nilainya 90. Oke, bisa diikuti sampai di sini, Dek. Iya, Kakak harap bisa ya. Kalau misalnya kurang jelas, diulang kembali dia videonya. Kembali Kakak ingatkan tadi, perhatikan sering salah. Nah, mahasiswa sering silap. Ya, ketika kita membuat dua file, perhatikan di sini ada input, ada proses. Biasanya kalian suka lupa. Kenapa suka lupa? Misalnya kalau kita merancang namanya form, maka kita aktif di desain. Iya, aktif di desain. Lalu ketika nanti dosennya menerangkan, iya, lupa, lalu diklikkannya saja dia kode, lalu ditekan Ctrl A delete, maka dihapus. Maka misalnya Kakak tekan aja nih Ctrl A delete. Maka kalau kita klik ini desain deh, maka otomatis hasilnya juga kosong. Kenapa? Karena kode dan desain itu dia saling berhubungan. Jadi harus diingat. Maka jangan ada yang dihapus di kode ketika kita merancang yang namanya form. Maka kalau kita kembalikan, kita klik lagi desain, maka formnya kembali. Sering lupa, bukan nggak tahu, tapi lupa. Jadi kalau kita sudah buka dua file itu harus diperhatikan. Biasanya kalau form itu dia di satu file, di program itu dia di file yang berbeda, bukan di file yang sama ya. Oke. Lalu nanti ketika merancang form tadi dia kan kita kasih dia button batal. Iya, ketika kita memberi button batal, perhatikan jangan lupa kita beri actionnya. Apa actionnya? Reset. Jadi kalau misalnya aku nggak jadi ku isi datanya. Kalau kita klik dia batal, maka nanti datanya akan dikosongkan. Bisa ya? Iya, sedikit lagi tadi diperbaiki juga silap anak mudanya. Oke, ketika tadi di kode program di CM-nya, Kakak buat di sini dia buka kurung ya. Buka kurung petik tunggal tenim petik tunggal buka kurung. Salah ya, Dek, itu kita kasih dia kurung siku. Oke. Kakak rasa itu aja dulu. Oke lah. Ini dulu pertemuan kita. Kalau misalnya nanti kurang jelas, kembali lagi dibuka. Kalau misalnya kurang jelas lagi, silakan di WA Kakak. Oke? Selamat pagi semuanya.